Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjawab pertanyaan atau materi berkaitan dengan UTS fikih siasah. Yang pertama, adakah negara Islam itu? Jelaskan dengan teori fungsionalisme Talcott Parson dan berikan contoh kasus. Di sini saya akan menjelaskan intinya saja. Berkaitan dengan teori Talcott Parson itu maksudnya ialah suatu sistem yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Maksudnya sistem ini sesuai dengan lingkungan ataupun masyarakat di daerah tersebut. Kalau dikatakan sebuah sistem negara sesuai dengan lingkungan atau masyarakat tersebut. Pertanyaannya, apakah negara Islam itu ada? Di sini saya mendapatkan dari dua sumber. Yang pertama, dari sumber Google itu menyatakan bahwa negara Islam itu ada. Kenapa ada? Alasannya, dari sumber Google saya melihat bahwa negara Islam yang dimaksud itu adalah negara yang mayoritasnya Islam. Jadi menurut penafsiran Google itu, negara yang dikatakan suatu agama itu dinilai dari mayoritas agama negara tersebut. Dan penafsiran kedua saya ini dari dosen atau pembimbing saya ya, saya lupa ini dari siapa, yang jelas masih terngiang di pikiran saya. Jadi negara Islam itu bukanlah dilihat dari mayoritas penduduknya. Dikatakan negara Islam itu menjalankan hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Contohnya di negara Indonesia ini bukanlah termasuk negara Islam karena Indonesia ini menganut undang-undang dasar, bukan hukum Islam. Jadi itu ada dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan negara Islam dengan kesimpulan mayoritas penduduknya Islam. Ada yang tidak, karena negara Islam itu adalah negara yang menganut hukum-hukum Islam. Di berbagai negara ya memakai hukum-hukum di mana bisa toleransi bukan hanya orang Islam saja, melainkan orang-orang non-muslim yang terikat dalam aturan pemerintahan tersebut. Berkaitan dengan contoh kasusnya yaitu perumusan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar. Itu sebuah konstitusi yang sangat sesuai dengan lingkungan dan masyarakat Indonesia ini. Kenapa sih tidak khilafah ya? Sebabnya itu karena tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bukan hanya menduduki orang Islam saja, melainkan orang-orang non-muslim juga yang ada di dalam Indonesia. Jadi Pancasila dan UUD itu adalah salah satu konstitusi yang sangat menyesuaikan perkembangan zaman ataupun sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan teori Talcott Parson yang suatu sistem menyesuaikan dengan lingkungan atau masyarakatnya jika dikaitkan dengan negara pemerintahan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Khilafah merupakan sistem politik Islam yang pernah ada. Jelaskan sistem politik khilafah dengan teori ideologi politik. Di sini saya tadi mengetik tentang tujuan khilafah, yaitu menegakkan ataupun memelihara hukum-hukum Islam di negara. Tentang dalil-dalilnya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qaidah Syar'iyyah. Tentang masalah pemahaman ataupun dasar-dasar pemikirannya itu ada 5. Yang pertama, dasar menegakkan kalimat tauhid. Yang kedua, dasar ukhuwah Islamiyah atau prinsip persaudaraan dan persatuan. Ketiga, dasar adanya persamaan derajat sesama umat Islam sebagai landasan dibentuknya khilafah. Yang keempat, dasar musyawarah untuk mufakat ataupun kedaulatan rakyat. Yang kelima, dasar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Jadi maksudnya di sini sistem politik khilafah sangat condong kepada agama Islam. Lihat saja pada piagam Madinah dulu yang isinya itu banyak
perkataan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Undang-Undang 45 Pancasila itu pernah ada suatu gambaran dari Piagam Jakarta yang kalimatnya itu ada kalimat Allah, dan pada saat itu menjadi kontroversi, yaitu ada kalimat ketuhanan dari Islam. Jadi seakan-akan mereka menganggap itu sebuah aturan yang sangat condong kepada Islam, tidak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana hubungan Islam dengan nation state? Jelaskan dengan teori strukturalisme. Berkaitan dengan Piagam Jakarta tahun dulu, Piagam Jakarta itu adalah suatu gambaran dari Piagam Madinah. Jadi pada saat itu pemikiran gagasan dari Piagam Madinah bisa menjadi suatu dasar untuk merumuskan dasar negara. Ini adalah menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi Islam. Bagi mata bangsa negara, awal dari perwujudan konstitusi diawali dengan pemikiran Islam. Itu contohnya. Dari Piagam Madinah itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perumusan negara. Indonesia ini salah satunya adanya Undang-Undang Dasar 45 ataupun Pancasila, itu awalnya pembuatannya itu berawal dari pemikiran Islam, yaitu Piagam Madinah. Oleh sebab itu, hubungan Islam bagi bangsa negara ini intinya pemikiran Islamlah yang menjadi suatu kekuatan dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana Islam menghadapi arus modernisasi demokrasi? Jelaskan dengan strukturalisme dengan paradigma modern. Islam di Indonesia ini sudah lama mengenal demokrasi sejak sebelum kemerdekaan. Demokrasi itu apakah dari pemikiran Islam? Bukan. Demokrasi itu berawal dari pemikiran orang-orang barat. Namun mengapa Indonesia menerapkan demokrasi di negara Indonesia ini? Salah satunya demokrasi ini mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, musyawarah. Itu hampir sama dengan tujuan dari demokrasi dan musyawarah, yaitu mencari sebuah kesepakatan. Dan juga mengapa Indonesia memilih demokrasi, padahal di zaman modern ini ya kita sudah tahu banyak negara-negara maju yang mungkin negara maju itu tidak menerapkan sistem demokrasi, bahkan ada yang monarki ataupun sebagainya. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain menurut Alamuddin dalam bukunya Kewarganegaraan. Ya, ada banyak, saya sebutkan aja. Pertama, adanya perintah yang didasari atas persetujuan dan dari yang diperintah. Kedua, kekuasaan mayoritas. 3, kedaulatan rakyat. 4, menjamin hak-hak asasi manusia dalam suatu negara. 5, terciptanya pemilihan yang bebas dan jujur. 6, adanya persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar. 7, adanya pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 8, terciptanya pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 9, adanya nilai toleransi, kerjasama, mufakat, dan pragmatisme. Yang terakhir, minoritas mendapat hak. Jadi nilai demokrasi ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada katanya rakyat minoritas, mayoritas itu sama-sama mempunyai hak untuk bersuara. Ya, berkaitan dengan Piagam Madinah juga sama kan. Intinya toleransi, tidak ada saling merendahkan antara kaum mayoritas ataupun minoritas. Baiklah, bukan hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.